beda dengan menggunakan alat tes kompresi. Alat tes kompresi sendiri lebih simpel sih sebenarnya, hanya memasukkan ke lubang busi terus di starter beberapa kali, kompresi udah ketahuan. Beda dengan cara menggunakan buret. Ini dia buretnya. Tapi sebelum memasukkan cairan ke dalam ruang bakar ya, buretnya harus dikalibrasi dulu dari nol. Harus dikalibrasi dari nol dulu biar lebih maksimal saat penghitungan itu, bisa yakin berapa cc yang ada di dalam mesin. Cairan merah yang ada di dalam buret ini biasanya saya menggunakan oli shock breaker ya, bebas oli shock breakernya juga, mau merek apa juga bisa. Ini dia oli shock breaker. Terus ntar setelah kalibrasi kita masukkan cairan ke dalam lubang busi. Ini sih sebenarnya agak ribet karena posisi mesin sudah terpasang, beda dengan mesin yang belum terpasang. Kenapa mesinnya sudah terpasang baru diburet? Kemarin sih pas waktu naikkan mesinnya buru-buru, jadi kelupaan deh ngeburetnya. Ini dia udah dikalibrasi ya, posisi 0, berapa cc ya yang ada di dalam ini sudah. Oke baik, ini setelah dikalibrasi di posisi 0, yuk kita ketahui berapa isi cc di dalam ruang bakar tersebut. Oke, isi cc-nya sendiri itu 17,2. Kita hitung dulu berapa sih kalau dikalkulasiin dengan cc-nya itu. Yuk kita hitung. Ini berhubung motornya motor untuk trek liar, menggunakan piston diameter 66, liner berarti diameter 66, stroke-nya 65, terus rumus jari-jari 3,14 dibagi 4, 222,2 cc, berarti 223 cc kurang lebih. Kalau dijelaskan kita tambah volume tadi, cc nya 17,2, terus kita bagi 17,2
kompresinya adalah 13,9, bisa dibulatkan 14:1. Oke, mungkin sekian dulu video dari channel Klutuk Konsep. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat bakar di sana dimanapun Anda berada. Simak terus keseruan video dari channel Klutuk Konsep. Apabila video ini bermanfaat, mohon di share ke teman Anda agar teman Anda mengetahui apa yang Anda ketahui. Terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video-video dari saya. Salam otomotif gaspol.